Hai semuanya, jadi pada video kali ini aku akan jelasin tata cara download aplikasi ISPT PPH Badan hingga instalasi dan setting database-nya. Nah, langkah pertama kalian perlu ke browser. Di sini aku pakai Google Chrome. Lalu silakan buka website pajak.go.id. Untuk mencari aplikasinya, kita perlu ke menu unduh di aplikasi perpajakan. Pada aplikasi perpajakan ini ada banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh DJP sendiri. Lalu kita di sini cari ISPT tahunan PPH Badan yang full page. Kita klik saja linknya. Lalu di bagian sini kita perlu mendownload files yang berbentuk zip tersebut. Setelah itu, karena aku udah download, jadi langsung aja dia akan ke save di datasheet users dan di sini. Kalau di laptop aku di sini ya. Terus jadi ini files yang udah kita download tadi, kita buka aja. Kita perlu mengekstrak file tersebut ke folder yang ke spesifik folder. Nih. Jadi di dalam file ini, di dalam folder ini ada banyak sekali aplikasi yang udah ada. Nah, ini kita klik kanan aja, lalu kita extract to a specified folder ke dokumen. Bebas sih kalian mau kemana, tapi aku lebih prefer ke dokumen. Nah, kita buka dokumen. Di sini udah ada yang folder yang kita ekstrak. Lalu di sini udah ada 3 aplikasi yang perlu kita install. Nih, kalau misalnya kalian mau tahu cara instalasinya juga udah ada di sini. Kita buka aja. Jadi cara installnya kita install file yang 1, lalu yang 2 dan 3. Kita satu-satu dulu ya. Kita buka yang pertama. Ini langsung di yes aja. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, untuk username-nya sendiri, ini kita langsung next aja sih. Terus ini ke save-nya ada di program files x86 DJP ISPT 1711. Kita langsung next aja. Install. Nah, ini sembari menunggu untuk file yang aplikasi kedua dan ketiga, caranya juga hampir sama. Semuanya tinggal kita klik aja, nanti dia akan otomatis ke save di program files 86 folder DJP. Ini langsung kita install aja. Jadi ini ISPT PPH Badan yang versi 2010-nya. Ini udah finish, lalu yang ketiga sekarang. Jadi installnya harus ini ya, harus urut 1, 2, dan 3 harus urut. Ini sesuai ada di notepad-nya disertakan juga. Finish. Nah, ini kita cek ya di
oh ya, ini kalau kalian mau lihat, kalian buka data C, program C ini, terus program files 86 ada di folder DJP. Nah, ini udah ada ISP 1771 dan ISPT 1771 2010. Kita buka ISPT 1771 2010. Di sini aplikasinya udah berhasil diinstal. Lalu sebelum kita memasuki setting database, kita perlu memperhatikan laptop kita regionnya adalah Indonesia. Lalu kita buka setting. Kita lihat regionnya udah Indonesia. Jika belum, kalian perlu mengubahnya. Lalu kita pindahkan database yang ada di sini ke folder yang baru. Kita buat nama folder sesuai nama PT yang akan kita kerjakan. Di sini saya sudah memindahkannya. Lalu kita ke ODBC. Perlu diingat kita harus memiliki ODBC. Kita buka yang 32 bit. Bisa di-download di aplikasi DJP. Lalu kita klik tambah. Kita buka Microsoft Access Driver. Kita cari nama filenya ada di data D. Kita jangan lupa diklik sampai biru, lalu kita oke. Source name-nya kita bisa namakan sesuai yang tadi. Kita klik oke. Nah, ini berarti database sudah bisa digunakan. Lalu kita buka lagi folder aplikasi ISPT 1771 2010. Kita buka aplikasinya. Nah, ini kita bisa pilih database yang udah kita beri nama PTMNF Pesona Indonesia. Nah, di sini kita perlu memasukkan NPWP perusahaan. Di sini akan saya masukkan. Kita copy. Nama wajib pajak, nama PT, Pesona Indonesia. Kita isi alamat wajib pajaknya. Ada di Jalan Pangeran Antasari, Kavling B, nomor 12C. Di sini kita copy. Lalu kecamatannya ada di Cipete Selatan. Maksudnya kelurahan ada di Cipete Selatan, kecamatannya Cilandak, kotanya Jakarta Selatan. Kode posnya kita lihat di sini 112.410. Kita masukkan 1241. Teleponnya kita ini 021. Kita copy yang ini aja. 021 79 1324 132424. Negara domisilinya Indonesia. Dalam data merek usahanya kosong. Langsung saja ke jenis usaha. Jenis usahanya perdagangan besar, mesin, kantor dan industri, suku cadang dan pelengkapannya. Langsung kita copy paste ke sini. KLU-nya ada 46591. Lalu jenis WP-nya kita bisa isi di sini non BUT. Lalu tahun buku, ini tahun buku 2018 ya.
Januari 2018 sampai Desember 2018. Jenis laporan keuangannya industri manufaktur. Lalu jika perusahaan ini termasuk kontrak karya, panas bumi, pertambangan umum, itu bisa kalian centang, tapi karena ini tidak, jadi tidak perlu dicentang. Lanjut ke halaman 2, kita perlu mengisi pimpinan perusahaan. Namanya di sini adalah Tommy Prihanto. Jabatannya sebagai direktur. Lalu kita isi lagi NPWP-nya. Namanya sama Tommy Prihanto, ini yang menandatangani. Jabatannya sebagai direktur. Karena yang menandatangani adalah pejabat, jadi tidak perlu mengisi kuasa penandatangan. Lanjut, kita simpan. Data berhasil disimpan. Demikian hasil video part 1 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe.